Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurrohmah dari Program Studi Manajemen Semester 3 STIS Suta Atmaja. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai judul, outline, dan langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam penyusunan karya ilmiah yang akan saya buat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia semester 3. Nah, judul yang akan saya buat yaitu mengenai pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa masalah, diantaranya kekhawatiran mengenai kesejahteraan hidup di masa depan. Lalu, membatasi perilaku konsumtif mahasiswa dalam membelanjakan uangnya. Dan yang terakhir, membantu mahasiswa untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Kemudian, variabel, dimensi, dan indikator, diantaranya yaitu variabel independen mengenai tingkat literasi keuangan, dan variabel dependen yaitu perilaku keuangan mahasiswa. Nah, dimensinya diantaranya ada pemahaman atau pengetahuan keuangan pribadi, kemudian penggunaan konsep pengelolaan keuangan. Indikatornya diantaranya ada pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Selanjutnya outline, yakni merupakan kerangka-kerangka yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi karya ilmiah yang utuh. Outline bab 1 diantaranya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang dari karya tulis ilmiah yang akan saya buat diantaranya adalah mengenai kecerdasan finansial membantu individu terhindar dari masalah keuangan dan penipuan. Kemudian, kecerdasan finansial membantu mahasiswa untuk mengelola sumber keuangannya. Kemudian, rumusan masalahnya yaitu apakah tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa? Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa? Dan yang terakhir, bagaimana sebaiknya pengelolaan keuangan yang baik bagi mahasiswa? Kemudian ada tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa, dan yang terakhir untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan yang baik bagi mahasiswa. Kemudian selanjutnya manfaat. Nah, diharapkan karya tulis ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa agar lebih bijak dalam mengelola keuangannya. Kemudian selanjutnya outline bab 2, yakni merupakan isi dari karya tulis ilmiah. Di antaranya akan membahas definisi literasi keuangan, definisi perilaku keuangan, kemudian data tingkat literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian penyebab rendahnya literasi keuangan. Selanjutnya, tingkat literasi keuangan mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi, yakni akan membahas bagaimana tingkat literasi itu akan mempengaruhi seseorang dalam memanage atau memperlakukan uangnya, apakah baik atau tidak. Kemudian, pentingnya literasi keuangan untuk menentukan keputusan keuangan. Selanjutnya, mahasiswa sebagai agent of change. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa. Di antaranya akan dijelaskan mengenai faktor jenis kelamin, tingkat akademis, tingkat pendapatan, dan kelompok pertemanan. Kemudian, yang terakhir adalah cara pengelolaan keuangan yang baik bagi mahasiswa. Nah, setelah menyusun outline, rencana selanjutnya yang akan saya buat adalah menyusun karya ilmiah tersebut secara utuh. Penyusunan sumber karya-karya ilmiah akan dibuat berdasarkan sumber-sumber penelitian sebelumnya seperti jurnal-jurnal sebelumnya dan kajian pustaka, seperti buku-buku sumber yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk metode penelitiannya akan digunakan metode penelitian deskriptif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga setelah jadinya karya ilmiah ini dapat membantu teman-teman mahasiswa agar bisa mengelola keuangan dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.